Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Kaifa halukum fi hadha yaum? Apa kabarnya hari ini? Semoga Ananda di rumah dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bagi Ananda kelas 5. Sebelum pelajarannya dimulai, kita akan baca doa terlebih dahulu. Mohon Ananda untuk bersiap. Isti'dadan, sikap berdoa, doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan amal solih dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran Surat Fussilat ayat 33. Shadaqallahul azim. Baik Ananda, hari ini temanya adalah berita dan opini. Baik, di sini ada pengertian teks berita ya. Jadi beritanya terutama untuk teks berita. Jadi teks berita di sini adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang sedang atau telah terjadi. Baik, jadi untuk berita ini adalah intinya melaporkan suatu kejadian, peristiwa atau informasi mengenai suatu peristiwa ya yang telah terjadi atau yang sedang terjadi. Sedangkan teks berita ini juga harus bersifat objektif. Jadi harus berdasarkan fakta dan disampaikannya itu harus secara urut atau kronologis dan memenuhi unsur teks berita yang lengkap. Nah, adapun unsur-unsur pembentuk berita di sini ada 5W1H. Apakah antum pernah mendengar ya istilah 5W dan 1H? Jadi ini sebetulnya diambil dari kata-kata tanya dari bahasa Inggris. W yang pertama di situ ada what yang artinya apa. Yang kedua who. Who ini diartikan siapa. When itu kapan. Yang keempat ada where, di mana. Yang kelima ada why atau mengapa. Yang keenam how, bagaimana. Jadi what atau apa di sini di situ dalam teks beritanya itu apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi dari unsur berita tersebut. Kemudian untuk siapa, berarti siapa sih tokoh-tokoh yang ada dalam berita tersebut, atau siapa pelakunya, atau siapa subjek atau objeknya dalam berita tersebut. Kemudian untuk kapan atau when, kapan peristiwanya terjadi. Kemudian di manakah peristiwa atau kejadian tersebut terjadi ya, bisa jadi lokasi atau tempatnya. Terus tadi untuk kapan berarti yang ditanyakan adalah waktu. Misalkan hari apa, tanggal apa, bulan berapa, tahun berapa, siang atau sore gitu ya. Terus W yang kelima yaitu why atau mengapa. Berarti ini yang ditanyakan alasan mengapa sih hal tersebut bisa terjadi dalam berita tersebut. Kemudian untuk how, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, jadi itu adalah unsur-unsur pembentuk berita. Jadi ada 5W1H, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ada struktur teks berita, yaitu strukturnya terdiri dari 3, yaitu orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Adapun di sini orientasi berita yaitu pengenalan suatu berita. Biasanya pengenalan itu ada dalam paragraf pertama ya, atau kalimat-kalimat pertama dalam suatu berita. Jadi orientasi itu pengenalan. Terus peristiwa itu bisa jadi isi dari berita tersebut, apa sih yang terjadi misalkan. Adapun sumber berita tersebut sumbernya dari mana, seperti itu.
Nah, selain berita di sini ada opini. Apa sih bedanya dengan berita? Kalau opini itu merupakan sebuah bentuk pendapat ataupun pikiran ataupun bisa pendirian seseorang ya. Jadi opini itu pendapat. Ustazah sudah mencontohkan waktu itu pernah ya, waktu antum belajar fiksi dan non fiksi. Jadi ada teks fiksi dan non fiksi. Salah satu contohnya di situ ada berita ataupun opini. Nah, karena opini ini adalah sebuah pendapat atau pikiran seseorang, maka dari itu kalimat opini merupakan kalimat hasil pemikiran dan juga pendapat seseorang, baik itu secara individu ya, perorangan individu itu, maupun berkelompok yang sifatnya subjektif ya. Nah, di sini kira-kira antum bisa perhatikan ya, dianalisis dari teks pertama ini, apakah menurut antum ini adalah contoh berita ataupun opini? Nah, di sini judulnya adalah perlu diingat, ini daftar tempat di Jakarta yang pengunjungnya wajib diperlihatkan sertifikat vaksin COVID-19. Sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. Aturan baru ini berlaku setelah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menerbitkan aturan tersebut pada tanggal 3 Agustus 2021. Dikutip dari kompas.com, aturan ini tertuang dalam keputusan Gubernur nomor 966 tahun 2021. Aturan ini ditujukan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sektor-sektor tertentu harus sudah divaksinasi minimal tahap pertama. Namun, aturan tersebut dikecualikan untuk kategori masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksinasi. Masyarakat tersebut seperti anak usia di bawah 12 tahun karena alasan medis ataupun seorang yang baru sembuh dari COVID-19. Berikut ini akan dijabarkan daftar tempat yang wajib memperlihatkan sertifikat COVID-19 di Jakarta, yaitu apotek dan toko obat, kemudian ada supermarket, swalayan, pasar raya, dan pasar tradisional. Nah, Ananda, ini tuh sebetulnya penggalan dari sebuah teks, tapi silahkan Ananda analisis ya, apakah teks yang pertama ini berita atau opini. Kemudian di sini ada teks yang kedua, di sini tanpa judul. Silahkan Ananda juga boleh baca dan teliti ya. Debu, sinar matahari yang terik, dan asap kendaraan bermotor merupakan makanan sehari-hari. Kaum urban di kota besar seperti Jakarta tak hanya mempengaruhi saluran pernapasan, lingkungan, berpolusi, seperti juga berdampak pada kondisi kulit. Menurut penjelasan dari Dr. Edi Karta, SPKK, paparan polusi termasuk dalam salah satu penyebab penuaan dini karena merupakan sumber radikal bebas. Dahulu hanya sinar matahari dan asap rokok saja yang dianggap sebabkan penuaan dini. Sekarang polusi juga paparnya dalam acara peluncuran produk Optimals Even Out oleh Oriflame di Jakarta pada hari Selasa 5 September. Paparan polusi akan menyebabkan tanda-tanda penuaan lebih cepat muncul di bagian dahi dan pipi. Terpapar polusi 5-10 menit bisa membuat partikel-partikel halus polutan masuk ke dalam kulit. Polutan dari kendaraan bermotor lebih kecil dari asap pabrik, ujarnya. Semuanya itu akan menyebabkan kulit lebih mudah bermasalah. Kulit jadi meradang, iritasi, dan juga berjerawat, kata Edi. Efek lain dari polusi udara adalah kulit mengalami pigmentasi atau muncul flek hitam dan warna kulit tidak merata. Nah, untuk selanjutnya boleh antum baca ya dalam teks kedua ini. Nah, antum untuk opini juga sebetulnya ada ciri-ciri dari kalimat opini ya, untuk memudahkan menganalisisnya, yaitu yang pertama tidak bisa dibuktikan kebenarannya, yang kedua bersifat subjektif dan biasanya dilengkapi dengan pendapat, saran, ataupun uraian yang menjelaskannya. Selanjutnya pemikirannya itu berupa pemikiran pribadi ya, jadi tidak terdapat narasumber.
Yang keempat, berisi tanggapan atas peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjukkan peristiwa yang belum ataupun akan dilakukan. Keenam, argumennya itu berupa pendapat seseorang. Jadi argumen seseorang. Nah, selanjutnya itu biasanya menggunakan kata bisa jadi mungkin, menurut, ataupun tidak mungkin. Itu yang kata-kata yang biasa dijumpai dalam teks opini. Jadi demikian Ananda untuk bahasa Indonesia kali ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Ananda untuk hari ini hanya cukup menyimak. Adapun jika berisik, ada suara bising dalam video ini, Ustazah mohon maaf ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.